Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SH MH. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwita dan rekan-rekan saya. Saya Nur Salsabila. Saya Lutfi Nurwulandari. Saya Ismi Dwi Yulianti. Saya Syabanat Fani Alsah. Saya Yurika Nabila Syafriza. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang pengertian filsafat, manfaat mempelajari filsafat, pengertian filsafat Pancasila, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, menurut Socrates. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri sendiri secara objektif. 2. Menurut Plato. Dalam karya tulisnya, yaitu Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang berfilsafat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Lanjut, ada dua cakupan dari pengertian filsafat. 1. Filsafat sebagai produk mencakup. Yang pertama, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran, yaitu rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. 2. Filsafat sebagai proses mencakup. Filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk-bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Itulah sebabnya, maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing, antara lain 1. Bersifat rasionalisme mengagungkan akal. 2. Berfilsafat materialisme mengagungkan materi. 3. Berfilsafat individualisme mengagungkan individualitas.
4. Berfilsafat hedonisme mengagungkan kesenangan. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. 2. Melatih kemampuan berpikir logis. 3. Melatih berpikir dan bertindak bijaksana. 4. Melatih berpikir rasional dan komprehensif. 5. Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Dan 6. Menghasilkan tindakan yang bijaksana. Tiga, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Lanjut, Pi. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian atau unsur, elemen, komponen. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan sistem. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem. 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. 2. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. 4. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau majemuk tunggal. Ciri-ciri filsafat Pancasila antara lain: 1. Sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama yaitu Tuhan sebagai kuasa prima.
2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketika bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terlebih terkurang, kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.